Oke. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Ririn. Ya, mohon izin saya mendapatkan tugas dalam rangka memenuhi tugas CGP Angkatan 10 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Mohon waktunya Ibu Eka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik Bu Ririn. Langsung saja nggih Bu Eka. Nggih, monggo. Selama Ibu Eka menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerujukan moral? Untuk selama saya di sini menjadi kepala sekolah, berapa bulan ini ya Bu Ririn? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus nih. Hampir 6 bulan. Untuk kasus sendiri, untuk permasalahan sendiri tentang dilema etika dan rujukan moral itu memang sudah terjadi di sini. Untuk dilema etikanya itu terkait untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, itu saya melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian saya amati, kemudian saya analisis sendiri bagaimana bisa terjadi dilema etika tersebut. Kemudian untuk rujukan moral itu saya juga mengamati, kan sering ya seperti ada aduan seperti itu. Lah itu saya tidak langsung menanggapi, tetapi saya identifikasi, saya lakukan pengamatan, kemudian menggali dari beberapa sumber yang misalnya saya acak, misalnya dari siswa sendiri, dari guru, kemudian dari masyarakat, dari stakeholder lainnya. Kebetulan untuk di SDN Trosobo 1 ini, kepala desanya dan ibu kepala desanya itu adalah teman saya. Jadi menurut saya ini mudah untuk mengidentifikasi, jadi saya bisa mendapatkan sumber dari berbagai sumber agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Seperti itu Bu Ririn. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu ya bagaimana dari akar permasalahan yang tadi. Iya, melakukan pengamatan ya, terhadap kejadian-kejadian yang melakukan observasi. Ya, terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang keduanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu baru saja terjadi Bu Riri di sekolah saya ini di SDN Trosobo 1 ini, khususnya pada waktu awal-awal saya ke sini. Nah, itu ada dua permasalahan atau dua kepentingan yang sama-sama benar. Satu sisi memang akadnya pertama itu untuk kurban, tapi di sisi lain kita sedang membutuhkan musola untuk pembelajaran anak-anak. Nah, di situ untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk yang terjadi seperti yang Ibu sampaikan barusan? Langkah-langkah yang pertama itu menampung dulu, masukan-masukan atau kepentingan-kepentingan untuk yang benar ya, kepentingan yang benar untuk kemajuan sekolah di SDN Trosobo 1 ini. Yang pertama kita tampung baik dari guru maupun dari PTK-nya, dari TU-nya, dari penjaganya, dari warganya, dari siswanya, itu kita tampung dulu. Kemudian setelah ditampung, kita analisis dulu, kira-kira ini yang benar yang mana, kan kita tidak tahu, kan saya juga masih baru di sini ya. Saya tidak tahu mana siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi semua kepentingan tersebut memang untuk kepentingan sekolah kita dan memang benar. Kemudian iya sama benarnya, yang satu untuk musola, yang satu untuk kurban. Nah, melatih anak-anak berkurban. Setelah menampung, kemudian saya analisis sendiri. Kemudian saya meminta pendapat dari para senior seperti kepala sekolah sebelumnya. Kemudian kan kita juga punya forum ya K3S ya. Saya minta pendapat di ketua K3S. Kemudian saya masih belum puas dengan jawaban-jawaban tersebut. Nah, saya minta pendapat dari Bapak pengawas. Nah,
Setelah saya meminta pendapat dari yang lebih berpengalaman, yang lebih senior lah, itu saya baru memutuskan mana yang terbaik. Baik. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah terlaksana dua-duanya. Jadi dua kepentingan itu sama-sama jalan, terlaksana, ya, sama-sama sama-sama jalan. terlaksana. Alhamdulillah Ibu. Jadi yang sebenarnya terjadi dilema antara mana yang harus didahulukan karena memang untuk kepentingan sekolah sama-sama benar. Jadi kemarin tuh sempat membuahkan hasil yang sama-sama akhirnya bisa mencapai tujuan Ibu ya. Iya. Untuk selanjutnya Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama itu yang efektif itu yaitu tadi, setelah meminta pendapat dari yang lebih senior, dari yang lebih berpengalaman, akhirnya saya putuskan sendiri. Jadi saya inginnya itu memimpin dengan hati. Jadi saya ikuti hati nurani saya. Kan saya juga memperhatikan kebutuhan Bapak Ibu guru, mereka bekerja dengan nyaman, kemudian memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi, tidak ada tekanan, tapi mereka bertanggung jawab. Seperti itu Bu Ririn yang efektif di sini. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang harus benar-benar diambil keputusan tersebut berdasarkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi sama-sama. Iya, sama-sama enak, sama-sama diuntungkan tapi bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, siap Ibu. Selama menghadapi kasus-kasus tersebut ada tidak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika untuk tantangannya? Tantangannya itu dari dalam diri saya sendiri. Iya. Kan misalnya ya seperti ini, saya harus mengambil keputusan A, tetapi bertentangan dengan hati saya. Nah, itu akhirnya berkecamuk di dalam diri saya. Tetapi saya kembalikan lagi kepada peraturan nomor 23 tentang ASN. Jadi saya mengikuti sesuai dengan aturan agar hati kita tenang, kemudian tidak menimbulkan permasalahan lainnya. Kan biasanya memutuskan mengambil keputusan itu kan ada yang dianggap baik, ada yang dianggap tidak. Ada, meskipun kita anggap baik kan belum tentu baik untuk orang lain. Jadi itu tadi, saya ingin memimpin dengan hati. Berdasarkan aturan juga. Iya, asalkan bertanggung jawab. Berdasarkan aturan PP nomor 23 tentang ASN. Siap Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika permasalahan itu terjadi Ibu langsung memutuskan di hari itu juga, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya dalam bentuk atau prosedur apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kita lihat dulu kasusnya seperti apa Bu Ririn. Seperti kemarin kalau kasus PIP ya, terjadi kesalahpahaman antara pihak bank dengan wali murid. Nah itu harus saya selesaikan pada waktu saat itu juga. Dikonfirmasi karena, gitu ya, dikonfirmasi pada saat itu juga. Tetapi kalau untuk permasalahan yang misalnya dengan wali murid yang lainnya, kemudian harus diselesaikan, itu kan harus mendatangkan atau menghadirkan wali murid tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah itu perlu dijadwal. Misalnya hari Senin saya tidak ada rapat, beliaunya longgar, Bapak Ibu guru juga longgar, saya undang ke sini. Ataupun hari Sabtu misalnya pada hari libur kerja wali muridnya, saya juga pas longgar, ibu gurunya atau bapak gurunya longgar, saya undang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, siap, berarti untuk semua keputusan itu tergantung kondisi ya Ibu ya. Ya, tergantung tidak tingkat langsung diputuskan kesulitan di saat itu juga, tergantung kondisi tingkat kesulitannya juga. Iya. Terima kasih. Untuk apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor yang membantu itu ya ilmu yang saya dapatkan dari CGP ya tentunya, tentang dilema etika, tentang bujukan moral lah, itu
sangat membantu sekali dalam penyelesaian setiap masalah. Dan itu faktor yang pertama. Untuk yang faktor kedua yaitu dukungan dari seluruh Bapak Ibu guru, siswa-siswa di SDN Trosopo 1, kemudian masyarakatnya. Nah, itu juga merupakan faktor pendukung yang saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi semua berkolaborasi, bekerja sama Ibu ya, Iya. dari berbagai komunitas di sekitar Ibu di sekolah ya. Jadi untuk menyelesaikan semua kasus-kasus sehingga Ibu bisa mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang pastinya bertanggung jawab. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajarannya di sini yaitu dalam mengambil suatu keputusan kita harus memperhatikan yang pertama yaitu tadi melihat dari semua faktor atau semua sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian dalam mengambil keputusan itu harus dengan hati yang tenang, pikiran yang dingin, karena saya pernah terburu-buru dan yang namanya masih jadi kepala sekolah baru ya, kemudian dihadapkan dengan begitu banyak persoalan, itu kan namanya juga shock juga ya. Jadi kita itu harus calm down, istilahnya itu jangan terlalu menggebu-gebu. Nanti akhirnya berakibat buruk pada kejiwaan kita, pada kesehatan kita. Karena saya awal-awal di sini itu sakit ya, sakit. Iya. Saya dengar itu Bu. Nah, Bu Ririn kan tahu sendiri ya, saya sakit sampai pingsan sampai ya. Pingsan, itu karena saya saking terkejutnya dengan kondisi yang ada di sini. Lah kemudian ada yang kedua, saya juga mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru. Nah, itu akhirnya kita salah aturan. Kan memang kita ingin ya kemajuan sekolah. Kita ingin mendapatkan bantuan. Setelah semua buntu bantuan itu ke dinas juga antri, saya pernah ke kecamatan. Nah, itu seharusnya saya diingatkan. Di situ saya baru sadar kalau keputusan yang saya ambil itu salah. Ternyata bukan wewenang pihak kecamatan, karena sekolah kita itu ada tulisannya aset milik daerah. Jadi kita itu harusnya meminta bantuan itu ke dinas. Nah, itu saya juga pengambilan keputusan secara terburu-buru. Jadi pesan saya kepada Bu Ririn, jika nanti menjadi pemimpin, mengambil keputusan yang calm down ya, dengan hati agar tidak sakit sampai pingsan seperti saya. Ibu harus dengan hati-hati juga, karena kan Bu Ririn kan tahu ya di sekitar kita itu ada Dumas. Nah, itu juga harus berhati-hati menghadapi wali murid, menghadapi guru, menghadapi masyarakat. Jadi kita utamakan pelayanan di situ. Ya, seperti itu Bu Ririn. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eka atas izin waktunya sudah memberikan saya sharing ilmu juga, berbagi ilmu juga sama saya tentang suatu pengambilan keputusan, kebijakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semoga saya untuk kedepannya saya bisa mengambil pembelajaran ini dengan lebih baik lagi. Saya doakan Ibu Eka sehat selalu. Amin. Bisa memimpin sekolah SDN Trosopo 1 ini semakin jaya dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Eka. Terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Closing statement untuk hari ini Bu Eka? Buat Bu Ririn, tetap semangat, terus berkarya, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Ririn.